Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama perkenalkan, saya Romo Dedi Bonaventura, bisa dipanggil Dedi. Saya berasal dari Flores, Manggarai, dan saat ini saya sedang bermisi di wilayah Argentina selama kurang lebih 8 tahun. Kita sekarang berada dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah, masa puasa, mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang perjalanan iman kita, tentang bagaimana kita membangun relasi kehidupan kita dengan sesama, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan Tuhan. Bahkan juga kita mesti merevisi kembali tentang bagaimana relasi kita dengan lingkungan. Paling kurang sebagai seorang manusia, kita memiliki 4 relasi yang sangat berkaitan satu sama lain. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan diri kita sendiri, dan relasi dengan alam lingkungan di mana kita berada. Kita membutuhkan Tuhan karena dari Dia kita diciptakan, dan kembali kepada Dia kita akan pergi. Hidup kita di dunia ini cuman sementara saja. Kita membutuhkan juga relasi yang baik dengan sesama, karena kita tidak akan pernah berada sendirian. Dan kita juga membutuhkan relasi yang baik dengan diri kita sendiri. Kita patut bertanya, bagaimana saya menghidupi diri saya selama ini? Juga kita membutuhkan revisi tentang relasi kita dengan alam lingkungan di sekitar kita. Paling kurang dalam masa Prapaskah ini, kita kembali merefleksikan tentang bagaimana relasi kita dengan semua orang yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dengan membangun relasi yang positif dan yang baik dengan siapa saja, kita pasti akan bisa merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan, merayakan kebangkitan kita juga dengan penuh kegembiraan. Injil Lukas yang kita bacakan, yang kita renungkan pada hari ini, bab 16 ayat 19 sampai dengan 30, paling kurang menggambarkan bagaimana relasi kehidupan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam Injil itu dikisahkan, disebutkan nama yang jelas tentang orang miskin, Lazarus. Orang kaya tidak disebutkan namanya. Dari kisah ini paling kurang kita melihat perbedaan yang sangat mendasar antara orang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Kehidupan orang kaya dilimpahi dengan sekian banyak hal, sementara orang miskin, Lazarus, hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kesederhanaan dan penderitaan. Orang kaya memang boleh dikatakan kaya secara materi, tetapi dia miskin secara spiritual. Sementara Lazarus adalah orang yang miskin secara materi, tetapi kaya secara spiritual. Orang kaya dikatakan sebagai miskin secara spiritual karena dia hanya mementingkan dan ingat akan diri sendiri, tidak menghiraukan nasib dari sesamanya, dalam hal ini Lazarus. Sementara Lazarus hanya hidup bergantung kepada Tuhan dan mencintai sesamanya, membutuhkan bantuan dari orang lain. Dua-duanya, orang kaya dan Lazarus, hidup di dunia ini, tetapi pada akhirnya kembali ke hadapan Bapa di surga. Dan dari situlah mereka akhirnya tahu keberadaan yang sesungguhnya. Orang kaya berada dalam api neraka, sementara Lazarus berada di pangkuan Bapa di surga. Dari kisah yang singkat ini,
saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, kita diajak untuk selalu berbuat baik dan berderma kepada siapa saja, berbuat baik dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja kita berada. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain membuktikan kualitas iman kita, membuktikan juga siapa kita. Kebaikan dan bantuan yang kita berikan kepada orang lain menunjukkan kualitas cinta kita kepada sesama, dan iman kita menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mencintai Allah tetapi tidak bisa hidup baik dengan orang lain. Kita diajak untuk selalu berbaik hati kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, adat istiadat, status sosial. Semakin kita berbuat baik, maka iman kita akan semakin bertumbuh, dan semakin kita berbuat baik, maka Allah akan selalu mempertimbangkan nasib hidup kita. Kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan berbagi apa yang kita miliki, membantu sesama kita. Kita tidak akan pernah menjadi miskin ketika kita berbagi kepada orang lain apa yang kita miliki. Semakin kita berbagi, semakin kita membantu orang lain, maka kita akan mendapatkan semakin banyak berkat. Kita akan mendapatkan semakin banyak berkat dari Allah. Percaya kawan, percaya Bapak Ibu, saudara dan saudari, adik-adik sekalian. Hal yang kedua adalah kita diajak untuk semakin percaya kepada Allah, hidup bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada harta kekayaan kita. Ketika hidup kita didasarkan pada harta kekayaan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat egois dan kita menjadi budak dari kekayaan itu. Tetapi ketika kita hidup bergantung kepada Allah dan percaya akan kuasanya, maka meskipun kita mengalami kesulitan, kita akan selalu mendapat kekuatan. Kita akan selalu hidup bahagia. Meskipun kita mengalami kesulitan, tetapi Tuhan akan selalu ada bersama kita. Dia akan mencintai kita, Dia akan selalu melindungi kita. Perhatikan nasib dari Lazarus. Sangat sederhana, memiliki penderitaan penyakit dalam tubuhnya, tetapi Tuhan selalu melindungi, selalu mencintainya, sampai pada akhirnya ketika ia dipanggil oleh Tuhan, ia akhirnya berada di pangkuan Allah. Kematian dari Lazarus bukan akhir dari segalanya. Kematian dari Lazarus bukan juga sebuah kemalangan, tetapi kematiannya adalah berkat baginya, karena Tuhan tidak mau membiarkan anaknya Lazarus hidup menderita di dunia. Saudara dan saudari sekalian, selagi kita masih punya waktu, apalagi kita berada di masa prapaskah, masa puasa, marilah kita selalu berbuat baik kepada siapa saja. Marilah kita semakin percaya kepada kuasa Allah, bukan kepada kuasa materi atau kekayaan harta duniawi. Yang ketiga, marilah kita membangun relasi yang baik, dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan alam lingkungan di mana kita berada. Semoga Tuhan memberkati. Salam dan berkat Tuhan untuk kalian semua. Sampai jumpa. Salam dari